Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila, mahasiswi PBA IAI Al-Aziz, dan rekan saya yaitu Lutfi Khairiyah. Di sini kami akan memenuhi tugas akhir semester, yaitu berupa tanya jawab seputar ilmu mantik. Baiklah, saya di sini akan memulai terlebih dahulu. Saya akan bertanya kepada saudari Nada Salsabila, yaitu mengenai bab tanakut. Nah, jadi Nat, aku mau nanya nih Nat, tanakut itu apa sih Nat? Coba deh kamu jelasin lagi. Ya, pengertian tanakut itu dua qadiyah atau pernyataan atau hakikat yang saling berlawanan antara satu sama lain, di mana ia tidak boleh benar keduanya dan tidak boleh salah keduanya, serta saling berkaitan antara satu sama lain. Itu Oh, jadi kalau misalkan semua tanakut ini apa tuh? Yang satu benar, yang satu salah. Iya, betul. Kayak gitu. Betul. Jadi tanakut itu nggak bisa kedua-duanya benar, karena kan di sini ada dua qadiyah, yang satu benar, yang satunya lagi pasti salah. Itu Tahu boleh nggak kayak positif-positif atau negatif-negatif? Harus positif dan negatif, mujabah dan salibah. Gitu. Oke. Nih, pada tabel qadiyah syartiyah, itu kan ini qadiyah syartiyah mutasilah. Kok kayaknya aku bingung gitu. Ya, aku jelasin ya. Qadiyah syartiyah mutasilah itu qadiyah yang mengharuskannya adanya keterkaitan yang tidak bisa dilepaskan antara satu berita dengan berita lainnya. Contohnya, jika aku punya uang, maka aku jadi pergi. Nah, jadi pergi atau tidak pergi ditetapkan oleh kepemilikan uang kan. Misalnya kalau kamu nggak punya uang, nggak jadi pergi dong. Nah, kalau kamu punya uang jadi pergi. Jadi ini tuh saling keterkaitan antara berita satu dengan berita yang lainnya gitu, dengan melihat keadaan dan waktu tertentu. Kan keadaan tuh dari punya uang itu kan keadaan dong. Misalnya kamu lagi punya uang, itu namanya keadaan dong, ya kan? Keadaan kamu lagi punya uang, maka dari itu kamu pergi. Nah, sedangkan kalau kamu nggak punya uang, pasti kamu nggak pergi. Nah, gitu. Jadi saling keterkaitan dan memiliki keadaan dan waktu tertentu. Itu ngerti? Nah, tapi kalau di sini nih contoh yang di tabel yang di buku ya, kan jika dia memperhatikan saya sungguh-sungguh, maka dia akan lulus. Iya. Tapi kalau dia memperhatikan sungguh-sungguh, dia juga lulus. Oh, jadi nggak ngaruh gitu? Bukan, kan balik lagi dua qadiyah itu yang satunya benar, yang satunya lagi salah. Nah, menurut kamu yang kamu kan nyontohnya yang maksusoh mujabah ya, itu kan maksusoh yang kalimat positif. Nah, kalimat negatifnya yang ini, yang jika dia tidak memperhatikan saya sungguh-sungguh, maka dia akan lulus. Itu kan pernyataan yang salah kan? Yang benar itu jika dia memperhatikan saya sungguh-sungguh, maka ia akan lulus ujian gitu Jadi dua qadiyah yang memiliki satunya benar, yang satunya salah. Nggak mungkin dua-duanya benar gitu Jadi ini kayak jadi kebalik. Kenapa? Kebalik itu harus salah. Iya, pasti harusnya salah satu berita itu harus salah, nggak bener, nggak dua-duanya bener gitu ya. Udah? Oke. Ya. Udah. Nah, ini dong perbedaannya maksusoh sama muhmalah itu apa? Coba jelasin. Dan muhmalah. Bentar ya aku maksusoh. Perbedaannya, kalau maksusoh itu dua qadiyah yang lazim atau tidak lazim dengan melihat waktu dan keadaan tertentu. Sedangkan muhmalah itu dua qadiyah yang lazim atau tidak lazim dengan tidak melihat waktu dan keadaan tertentu. Jadi yang satunya melihat waktu dan keadaan, yang maksusoh dan muhmalah itu tidak melihat suatu waktu dan keadaan. Gitu Lutfi. Iya. Jadi di waktu
Ya. Sama kan? Jadi perbedaannya kalau maksuso itu ngelihat waktu dan keadaan, kalau muhmalah itu tidak melihat waktu dan keadaan. Nat, kamu tahu nggak artinya intikok? Intikok sebenarnya aku sih udah ini ya, udah lihat di buku, cuman aku belum paham sih kalau untuk intikok. Aku sih lebih paham ke itifakiyah. Menurut kamu kalau intikok itu masuknya kemana? Kayak bab apa gitu? Bab di Qodiyah Syartiyah Mutasilah. Aku pernah baca buku terus ada intikok gitu, tapi aku nggak paham. Dan dia masuk di Qodiyah Syartiyah Mutasilah. Qodiyah Syartiyah Mutasilah. Sebentar, Qodiyah Syartiyah intikok. Intikok adanya juga itifakiyah. Oh ya, kalau itifakiyah itu apa? Itifakiyah itu dua qodiyah yang tidak lazim namun keduanya memiliki kecocokan. Contohnya, apabila Muhammad pergi ke pasar, maka anaknya ikut. Itu kan saling keterkaitan kan ya? Saling memiliki kecocokan. Kan apabila Muhammad pergi ke pasar, maka anaknya pasti ikut. Itu kan saling kecocokan kan? Memiliki kecocokan yang nggak terlalu jauh gitu. Sedangkan Muhammad pergi ke pasar, maka anaknya ikut. Gitu, Vi. Jadi ada hubungannya gitu. Ada hubungannya dari si Muhammad. Kayak ibarat katanya Muhammad ini punya anak gitu. Jadi kalau semisal Muhammad pergi ke pasar, maka anaknya ikut. Gitu. Nah. Yaudah, lanjut deh, Nat. Apa sih manfaatnya dari kita mempelajari tanakut ini? Menurut aku sih manfaat dari mempelajari tanakut yang aku rasain itu, yang pertama aku lebih memahami mana pernyataan yang salah dan mana pernyataan yang benar. Dan aku lebih mengetahui mana pernyataan yang berbohong, mana orang yang berbohong, mana pernyataan yang benar, yang tidak bohong gitu. Terus aku juga ngerasain nih dengan mempelajari tanakut itu, aku nggak ngerasa terkelabuhi gitu, kayak nggak ngerasa aku dibohongin orang gitu dengan berita yang dapat menyesatkan aku gitu sih. Yang menurut aku sih itu manfaatnya yang bener-bener bagus banget kita mempelajari ilmu mantik gitu, Vi. Contohnya nih di aplikasi tanakut di kehidupan kita sehari-hari, contohnya gimana? Mungkin gini, semisal ada berita yang masuk ke aku gitu, nah tadi tuh aku melihat si Muhammad itu pergi ke pasar untuk pada saat ini. Nah, sedangkan di waktu yang lain aku tuh melihat si Muhammad nggak pergi ke situ gitu. Jadi apa yang aku lihat itu benar gitu. Jadi pernyataan yang salah itu aku bisa menilai, oh ini orang berarti bohong gitu. Pernyataan dia itu berarti bohong gitu, Vi. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya, apa bedanya Syartiyah Mutasilah dengan Syartiyah Munfasilah? Perbedaannya Qodiyah Syartiyah Mutasilah itu kan dua qodiyah yang saling berkaitan dengan melihat keadaan dan waktu tertentu. Sedangkan Qodiyah Syartiyah Munfasilah itu dua qodiyah yang saling bertentangan dengan melihat keadaan dan waktu tertentu. Mereka emang sama-sama melihat keadaan waktu tertentu, cuman yang Qodiyah Munfasilah ini, yang Syartiyah Munfasilah ini bertentangan, sedangkan Qodiyah Syartiyah Mutasilah itu saling berkaitan. Itu, Vi. Indah. Inat itu apa, Nat? Terus tadi udah dijelasin ya? Itifakiyah itu tadi menurut secara umumnya sih. Kalau misalnya itifakiyah menurut Qodiyah Syartiyah dan Munfasilah itu dua ujung qodiyah yang bertentangan namun tidak dilihat dari segi zatnya.
Contoh, ada kalanya dia orang Arab dan ada kalanya dia itu bukan pendidik. Kan ini tidak membahas ini kan, zat. Kamu tahu kan kalau zat itu kayak membahas tentang putih dan hitam, terus manis dan asin. Itu kan menurut kita itu zat ya. Terus sama biasanya bau dan harum. Itu yang membahas zat. Kalau sedangkan di Ittifaqiyah ini, contoh Ittifaqiyah ini ada kalanya dia orang Arab. Orang Arab kan itu ibarat katanya kayak status dong. Oh, ini orang Arab gitu. Itu kan status kan, status seseorang. Dan ada kalanya dia bukan pendidik. Nah, itu kan membahas pendidik itu ibarat katanya itu ngebahas status kita juga dong. Kayak ibarat katanya oh ini dia anak mahasiswi gitu. Berarti status kan, ngebahas status seseorang itu. Nah, bedanya dengan inadiyah yaitu dua ujung kodiyah yang bertentangan dilihat dari segi zatnya. Contohnya, badan itu ada kalanya putih dan ada kalanya hitam. Nah, menurut kamu zatnya itu yang mana, Vi? Putih, hitam. Nah, itu. Jadi yang membedakannya itu kalau inadiyah itu melihat dari segi zat, kalau Ittifaqiyah tidak melihat dari segi zat. Terus aku mau nanya lagi. Qadiyah syartiyah munfasilah itu haruskah ada kata mungkinnya? Boleh nggak sih kalau selain kata mungkin? Sebenarnya iya, itu betul, karena kan qadiyah syartiyah munfasilah itu dua qadiyah yang memiliki syarat dan saling bertentangan antara qadiyah lainnya dengan melihat keadaan dan waktu tertentu. Bisa aja Vi diganti dengan kata belum tentu atau boleh jadi. Contohnya, bisa jadi Ibrahim sekarang ada di sekolah. Itu yang mujabah. Nah, yang salibah, yang negatifnya belum tentu Ibrahim ada di sekolah atau di luar. Jadi boleh aja mengganti kata mungkin, tapi tidak merubah maknanya, Vi. Itu, jadi tidak boleh merubah makna dari si qadiyah syartiyah munfasilahnya. Oke. Berarti bisa diganti boleh jadi atau bisa jadi. Iya. Jadi yang mendekatin kata mungkin sih menurut aku. Oke. Lanjut lagi ya, Nat. Nat, tolong dong menjelaskan yang dimaksud sur. Terus contohnya. Menurut aku sur itu lafaz atau kata yang menunjukkan arti semua atau seluruh. Nah, sur itu terbagi menjadi dua, Vi, yaitu sur qadiyah hamliyah, sur qadiyah syartiyah. Nah, aku ngambil contoh dari kedua-duanya. Contoh dari sur qadiyah hamliyah itu kullu insani hayawanun. Artinya semua manusia adalah hewan. Nah, yang menunjukkan arti surnya adalah kullu atau semua. Itu contoh dari sur qadiyah hamliyah ya. Nah, yang kedua sur qadiyah syartiyah. Setiap kali suatu golongan itu waspada, maka mereka akan selamat. Nah, menurut kamu surnya itu di kata mana? Setiap kali? Ya, itu. Jadi yang menunjukkan kata setiap kali atau seluruh atau semua. Jadi sur itu apa? Sur itu lafaz yang menunjukkan kata semua, setiap, dan setiap kali. Oke. Lanjut terakhir ya, Nat. Iya. Gimana sih caranya membedakan mahmulah mujabah dengan mahsusoh mujabah? Oh, mahmulah mujabah dengan mahsusoh mujabah. Aku ngejelasin mahsusoh mujabah dulu ya. Yaitu qadiyah positif yang dihukumi lazim atau tidaknya dengan melihat waktu dan keadaan tertentu. Sedangkan mahmulah mujabah yaitu dengan tidak memandang atau tidak melihat waktu dan keadaan tertentu. Gitu, Vi. Kayak balik lagi. Kalau maksuso itu melihat keadaan waktu dan tertentu, kalau muhmalah itu tidak melihat keadaan waktu dan tertentu. Itu. Contohnya ya, aku kasih contoh ya.
Apabila ini dari contoh Mahmulah. Apabila harga susu onta naik, maka pasar sepi. Ini tuh pernyataan yang salah. Yang salah ya, Vi. Kenapa begitu? Padahal kan di situ malah mujabah kan? Ya kenapa? Karena tidak semua orang yang ke pasar itu hanya membeli susu onta dong. Kan pasar itu banyak, ada yang jualan ini sayur-sayuran, ada yang jualan buah-buahan, ada yang jualan pakaian. Nggak mungkin dong semua orang itu ke pasar hanya membeli susu onta. Menurut aku ini pernyataan yang bohong sih, pernyataan yang salah. Karena tidak semua orang yang ke pasar itu membeli susu onta gitu. Kan pasti mereka banyak kayak keperluan kayak memasak, kayak beli-beli belanjaan atau beli-beli sayur atau beli segala macem. Kan namanya juga pasar. Pasar itu kan katanya luas ya. Gitu, menurut aku ini pernyataan yang salah. Kalau semisal kan jadi apabila harga susu onta naik maka pasar sepi. Itu salah, pernyataan yang salah. Walaupun di situ adalah mumahalah mujabah, maksudnya qadiyah yang positif. Jadi nggak semua yang qadiyah positif itu benar. Dan nggak semua yang kalimat negatif itu salah. Gitu sih. Oke. Kalau maksusahnya? Nah, kalau maksusah kita lihat dari contoh. Bentar ya. Maksusah, dia kan melihat dari segi waktu dan keadaan. Jika dia memperhatikan saya sungguh-sungguh, maka ia akan lulus ujian. Menurut kamu ini pernyataan yang salah atau benar? Bisa jadi benar. Benar Tapi kan? belum tentu. Iya, emang. Tapi menurut aku ini pernyataan yang benar. Karena maksusah salibahnya dia ngomong gini, jika dia tidak memperhatikan saya sungguh-sungguh, maka dia akan lulus ujian. Gak mungkin dong seseorang yang gak memperhatikan gurunya, dia malah lulus. Sedangkan yang memperhatikan yang sungguh-sungguh, dia tidak lulus. Gak mungkin kan? Jadi menurut aku maksusah mujabahnya itu pernyataan yang benar. Karena jika dia memperhatikan saya sungguh-sungguh, maka ia akan lulus ujian. Itu pernyataan yang benar menurut aku. Cuman kalau yang maksusah salibah itu pernyataan yang salah. Itu Vi. Jadi cara membedakannya di Cara membedakannya keadaan. di keadaan dan waktu tertentu. Kamu harus lihat ini lazim nggak ya, ini masuk akal nggak ya. Kalau nggak masuk akal, ya berarti ini pernyataan yang bohong, ini pernyataan yang salah, ini pernyataan yang yang bisa menyesatkan kita gitu. Oke, terima kasih Nada. Sama-sama. Makasih juga ya Vi atas pertanyaan.